Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita malam ini, melanjutkan minggu lalu filsafat timur, dimulai dari Tiongkok, Taoisme. Ya, saya harus agak hati-hati ngomongnya Tiongkok ya sekarang, bukan Cina. Sudah kadung Cina sejak kecil, jadi sok-sok keluarnya Cina. Semoga dimaklumi. Karena istilah Cina itu kan awalnya kayak dari Barat untuk menyebut orang-orang Tiongkok. Cina itu apa ya, konotasinya merendahkan. Kayak orang Malaysia bilang Indonesia hari ini itu Indon misalnya, itu Cina dulu. Atau kayak zaman Belanda kita disebut Inlander, itu Cina. Meskipun sebenarnya ya benar, dalam arti itu kan dari akar kata Jin, mungkin dinasti terakhir saat itu. Tapi konotasinya konotasi agak melecehkan. Kayak kamu kan kalau orang Malaysia bilang Indon itu kan manggel, meskipun yo Indonesia dipotong kan juga Indon juga. Atau kayak kamu bilang, wah dasar Jawa misalnya, dasar Batak misalnya. Lo itu bener memang aslinya Batak, cuma kan konotasinya nggak enak. Itu sama dengan Cina. Cuma di Indonesia awalnya dulu sudah benar pakai Tiongkok. Hanya saja pasca peristiwa G30S itu sekitar 66-67, terus istilah Cina populer dan direstui, dipopulerkan lagi. Meskipun kemarin 2014 direvisi lagi oleh SBY, ya sebut aja Tiongkok biar tidak menyakitkan hati mereka. Oke, jadi mulai sekarang latihan Tiongkok ya. Kalau saya lidahnya masih terbiasa Cina. Kalau saya ngomong Cina itu tidak melecehkan loh. Ini nadanya nada mesra pokoknya, bukan nada pelecehan. Ya, gimana Cin? Oke. Ya, oke. Ya, kenapa harus saya mulai dari Cina? Ini ikut sunnahnya Nabi. Jadi utlubul ilma walau bisin. Meskipun ada yang menafsirkan Sin itu bukan Cina. Cina itu kan memang sebutannya bukan Cina dulu, tapi Sindu. Sindu itu yang dirujuk daerah India, Hindustan. Jadi carilah ilmu sampai ke termasuk darat, karena Hindustan kan dikenal spiritualitasnya tinggi. Puncak-puncak peradaban spiritual adanya di India. Jadi ada yang menafsirkan utlubul ilma walau bisin itu bukan ke Cina tapi ke India. Tapi ya monggo lah, intinya kan disuruh nyari ilmu sejauh mungkin. Intinya kan cuma itu. Apakah itu Cina, apakah itu India, tidak masalah. Yang penting nyari ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, bismillah, kita awali Taoisme, bagian dari filsafat Tiongkok. Tiongkok banyak sekali. Bahkan ada di era puncak-puncak peradaban Cina itu ada istilah sejuta filsafat. Ada era ketika lahir banyak sekali pikiran-pikiran filosofis khas Tiongkok. Yang jelas filsafat Tiongkok punya beberapa karakter. Yang pertama, seperti saya bilang minggu lalu, khasnya filsafat timur, termasuk filsafat Jawa, itu harmoni.
Jadi hidup yang selaras, hidup yang mapan. Jadi bukan progresivitas, bukan maju dan meraih sesuatu, tapi mapan dan seimbang. Itu khas Timur. Saya bilang minggu lalu DNA-mu, karena kamu DNA-nya orang Timur, itu lebih mudah untuk hidup harmoni daripada hidup progresif. Kalau sudah mapan, nyaman, itu kamu biasanya susah sekali untuk diajak ngapa-ngapain sudah. Kos itu kalau sudah nyaman, meskipun kosnya jelek, itu kan pindah aja beratnya luar biasa. Itu sudah DNA. Padahal ke luar negeri itu mungkin progres, tapi bagi kamu mikirnya bisa berkali lipat karena khawatir kenyamananmu hari ini terusik. Itu khas dunia Timur. Kalau disuruh berubah itu lama prosesnya. Itu khas kita. Jadi ciri pertama, filsafat Tiongkok sama seperti filsafat Timur yang lain, mencari keseimbangan dan harmoni. Yang kedua, konektivitas. Jadi semua filsafat Cina lagi, filsafat Tiongkok bilang bahwa elemen-elemen hidup, apakah itu biotik atau abiotik di sekelilingmu, itu saling mempengaruhi. Jadi kondisimu sekarang, apakah itu kondisi fisik maupun kondisi rohani, saling timbal balik dengan lingkungan sekelilingmu. Apakah itu lingkungan manusia yang lain, atau alam semesta, atau hewan, atau tumbuhan. Itu cirinya. Yang itu nanti kan, makanya muaranya dia harus harmonis. Kalau kamu hari ini kok pilek, itu pasti ada timbal balik dari lingkungan sekelilingmu. Mungkin karena kamu gak bersih, atau karena kamu selama ini gaya hidupmu kacau, makannya sakarepe dhewe, terus terjadi disharmoni, terus kacau. Apapun yang kamu rasakan hari ini itu timbal balik dari lingkungan, elemen-elemen yang ada di sekelilingmu. Kok kamu hari ini galau, bete, sumpek, itu pasti ada sesuatu yang disharmoni, entah secara mental atau secara fisik. Itu ciri kedua. Tinggal kamu cermati aja. Kalau sudah ketemu penyakitnya, diseimbangkan. Misalnya apa wis, yang bikin kamu paling galau hari ini apa? Berita TV misalnya, kan? TV itu bagus, tapi kalau tidak proporsional juga merusak. Internet itu bagus, tapi kalau nggak proporsional, memakainya tidak sesuai kebutuhan juga pasti merusak. Facebook itu bagus, kalau makainya nggak proporsional juga pasti ada dampaknya yang nggak bagus. Segala yang berlebihan, itu kan pesannya agama kan gitu, pasti nanti lahirnya disharmoni. Internetan terus pagi sampai sore, yo rasakan sendiri akibatnya. Facebookan terus, bikin status terus, rasakan sendiri akibatnya, ya kan? Kadang-kadang kamu posting apa, tiba-tiba ada yang komentar nggak enak. Wis itu resiko, salahmu dewe bikin status terus-terusan, ya kan? Nah itu ada disharmoni. Lingkungan sekeliling pasti berpengaruh, jangan salah. Tiap hari bikin selfie, posting fotomu di Facebook gitu kan, kamu mau kan semua nge-like, tiba-tiba ada yang dislike, ada yang komentar jelek, itu kan kamu galau luar biasa. Nah, itulah resikonya kamu selfie. Harus siap, kalau nggak siap ya disharmoni kamu kan. Jadi jangan keliru, hati-hati. Kita yang ngumpul hari ini itu saling mempengaruhi loh, jangan salah. Kalau ada satu temenmu sebelahmu nggak tenang aja, kamu kan juga ikut sebel, mungkin ikut dia bolak-balik, dia tolah-toleh. Atau temenmu sebelah nggak ngapa-ngapain, dia cuma ngantuk aja, bolak-balik teklak, degluk, itu kamu di sebelahnya kan juga piye toh cah ini, kamu juga ikut gelisah. Dia berjuang mati-matian nahan ngantuk, kamu berjuang mati-matian biar nggak sebel pada dia. Saling mempengaruhi. Kadang-kadang saya ngomong gini itu tidak lucu sebenarnya, cuma ada satu yang ketawa, yang lain kan ketularan.
Jangankan ketawa, kamu angop aja. Apa angop itu bahasa Indonesia nih? Kamu menguap aja, kadang-kadang nggak sadar nular loh menguap itu. Kamu wah, itu temannya tiba-tiba sebelahnya juga ikut menguap. Ada elemen-elemen. Bahkan penelitian-penelitian terbaru fisik juga begitu. Hubunganmu dengan lingkungan tidak hidup di sekelilingmu juga begitu. Makanya temuan-temuan baru tentang tanam menanam, tentang memelihara binatang, itu kan pendekatannya tidak pendekatan subjek objek, tapi pendekatan interrelasi, konektivitas. Kadang tanamannya harus diajak ngomong, kadang kan gitu ada sekarang yang terbaru. Jadi kalau kamu sedang punya ikan, sedang ngingu kambing, itu akrabilah mereka secara person, biar pertumbuhannya optimal karena saling mempengaruhi. Nah, itu khas dunia timur yang sekarang mulai dijelajahi oleh orang-orang barat. Yang ketiga, humanisme. Ada ciri yang agak beda antara humanisme barat dengan humanisme timur. Antroposentrisme barat itu melihat dimensi eksistensial manusia, tampakan keluarnya apa. Sementara humanisme timur itu lebih melihat esensi kemanusiaan itu apa. Jadi timur mencari jati diri rohaniah manusia, kalau barat mencari jati diri jasmaniah. Gampang-gampangannya itu sama-sama humanisme. Maka timur melahirkan peradaban saintifik material yang luar biasa, dan barat melahirkan peradaban saintifik material, timur melahirkan peradaban yang rohaniah. Dan apa ndak ada materialnya? Ada, cuma yang material ini ngikutin yang rohaniah. Jadi orang Tiongkok zaman itu ya teologinya teologi tentang yang gaib, teologi tentang yang metafisika. Nah, yang fisik itu jadi imbasnya yang metafisik. Coba dilihat bangunan-bangunan kuil yang luar biasa. Itu kan kalau nggak ada ilmu materi, ilmu arsitek yang luar biasa, dia nggak akan lahir. Syair-syair, karya-karya seni, karya-karya budaya kan luar biasa zaman itu. Itu kan materi semua, tapi lahir dengan basis dunia mental spiritual yang luar biasa. Sebenarnya nggak bisa dipisah material spiritual itu. Hanya saja kesalahan modern adalah ketika dia material, yang spiritual ditinggalkan karena dianggapnya yang spiritual itu tidak ada atau tidak bermakna paling tidak. Nah, itu masalah bagi timur. Karena bagi timur materi itu akan ngikut pada yang rohani. Kalau rohaninya beres, materinya gampang dikejar. Tapi tidak bisa kebalikannya. Orang yang hatinya tentram itu punya apa saja, uangnya berapa saja, dapat nilai apa saja, dia masih tetap bisa jalan. Tapi kalau hatimu galau, berapapun banyak uangmu, sebesar apa nilai ujianmu, tetap tidak bikin kamu tentram. Itu cara berpikir timur. Maka harmoni dinomorsatukan. Yang keempat, filsafat Tiongkok karakternya adalah pragmatis. Jadi di timur tidak ada sign for sign. Kalau kamu belajar sesuatu, kalau kamu punya ilmu, harus jelas rumusan lakunya. Harus jelas, terus kamu harus ngapain. Harus ada pertanyaan itunya. Lama ya nunggu pesawat. Tidak apa-apa. Air Asia kah? Ya, saya sarankan kalau naik pesawat kamu pakai Air Asia. Kompensasinya besar kalau kecelakaan.
Iya. Oke. Jadi yang keempat, pragmatis. Harus ada relevansi konkretnya dengan perilaku. Tidak ada ceritanya orang ilmunya tinggi kok jahat. Di timur selalu korelatif, orang jahat itu mesti bodoh dia. Kenapa? Ilmu dia punya korelasi dengan perilaku. Kalau dalam agama, iman itu harus selalu nyambung dengan amal soleh. Nggak boleh ada orang ilmunya tinggi kok perilakunya jahat, berarti dia belum berilmu. Kalau bahasanya orang Jawa, ilmu itu kelakone kanthi laku. Kalau lakumu tidak menunjukkan ilmumu, ya kamu bukan orang berilmu. Jadi tidak sekedar punya ilmu, tapi berilmu itu susah ya. Berilmu itu ilmunya sudah inherent dalam dirimu, integratif. Kayak kamu itu mungkin informasi keilmuannya luar biasa, wong sudah mahasiswa. Tapi secara timur belum disebut berilmu, karena lakumu belum korelatif dengan ilmumu. Jadi kan kamu sudah dapat ilmu macam-macam lah, mulai SD sampai kuliah, ada PMB, PKN, ada matematika, IPS, IPA, tapi kan tidak korelatif dengan perilaku, hanya hafalan, sehingga gampang hilang. Hari ini kamu tak suruh UAN lagi SMA, mesti nggak lulus kabeh. Kenapa? Ilmunya ilmu hafalan, tidak korelatif dengan lakumu. Coba ilmu itu korelatif, itu tidak akan hilang. Diuji kapanpun tetap relevan. Nah itu gaya timur. Jadi intelektualitas itu nyambung dengan perilaku. Maka di timur ulama itu tidak sekedar dia ilmuwan, tapi juga kalau bahasa Indonesianya begawan. Begawan itu ilmunya, perilakunya, nasihat-nasihatnya itu nyambung. Nah itu cirinya timur. Ya kalau kita mungkin lebih banyak gaya barat hari ini. Jadi sign for sign. Ilmu ya untuk ilmu. Jadi nyopet juga ilmu, maling juga ilmu. Yang penting ada ilmunya. Kan selama ini kamu punya ideologi belajar ilmu maling kan tidak apa-apa, yang penting saya nggak maling kan gitu. Tapi kalau di timur ideologi kayak gitu tidak laku, karena ilmu harus korelatif dengan perilaku. Maka cari ilmu yang baik-baik saja. Kalau kamu belajar ilmu yang jelek-jelek, kalau di timur, meskipun kamu bilang tidak dilakukan, pasti ada pengaruhnya terhadap mentalitasmu. Coba ya kamu belajar ilmu cara membobol email temen, itu aja kan. Simpel kan itu. Enggak kok Pak, saya cuma belajar, itu kan ilmu Pak. Enggak percaya. Ya kan. Seandainya enggak kamu lakukan bobol, mungkin dengan punya ilmu itu kadang-kadang muncul niat jelek. Muncul, seandainya tak bobol gimana ya, enggak boleh, itu kan wis muncul niat jelek dengan punya ilmu itu. Kamu belajar ilmu maling misalnya, saya cuma belajar kok Pak, tapi kan kadang-kadang muncul hasrat, muncul, ini mobil ini kalau cuma butuh paku satu bisa buka, ini bisa tak bawa ini. Lah pikiranmu kan gitu akhirnya. Gara-gara kamu punya ilmu maling, meskipun kamu nggak gitu beneran. Nah itu gaya timur. Maka hati-hati dengan yang kamu masukkan di kepalamu, karena yang kamu masukkan di kepalamu, kan sering saya bilang, itu menentukan perilakumu. Gayamu hari ini, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan, itu sebenarnya tergantung apa yang kamu masukkan. Nah itu filsafat timur. Oke, ini gaya yang agak beda dengan barat kemarin. Kalau barat kan hanya lihat tampilan, hanya lihat fisiknya. Oke, sejarah ya, itu nulisnya masih pakai Cina-Cina, nggak apa-apa, dimaklumi aja. Itu konotasinya bukan melecehkan, konotasinya mesra-mesraan. Jadi sejarah Cina itu termasuk salah satu peradaban kuno. Bahkan bisa ke belakang sampai 1600 sebelum Masehi terdeteksinya.
mulai lahir dinasti. Kan luar biasa. Indonesia kerajaan-kerajaan kuno sudah masuk Masehi abadnya. Islam aja masuk sini abad ke-7. Jadi sudah Masehi. Ini 1600 sebelum Masehi. Sudah terdeteksi. Lebih kuno lagi banyak. Kayak Yin Yang itu sebenarnya ideologi kuno, meskipun nanti dimanfaatkan oleh Tao. Nah, puncak peradaban Cina itu antara 1600 sampai 1911. Jadi mulai 1600 sebelum Masehi sampai 1911 Masehi. Sekitar 10 dinasti. Ya pokoknya kalau pengen ngerti sejarahnya ya sering-sering nonton film Cina. Ya mulai kalau Sun Gokong itu sebelum Masehi. Nah, itu kan khas. Tidak ada yang kayak gitu. 1912 baru ada Republik Rakyat Cina. Ya mereka dinasti besar dan bagi saya masih tetap bisa melestarikan kebesarannya hingga hari ini. Kan salah satu raksasa di dunia ini dalam bidang apapun, termasuk sains, termasuk ekonomi, termasuk budaya, termasuk itu Cina. Diakui atau tidak diakui. Nah, era jutaan pemikiran, atau ada yang menyebut zaman 100 ahli filsafat. Era ketika lahirnya filosof-filosof besar itu dimulai di era dinasti Zhou. Ya, sekitar 750-an sebelum Masehi. Mengapa lahir para filosof besar? Ketika lahir krisis-krisis. Jadi krisis melahirkan banyak pemikir di era itu. Sebenarnya krisis itu kesempatan luar biasa kita untuk mengasah kepekaan intelektual, kepekaan sosial, kepekaan politik. Karena krisis itu kan menggelisahkan. Kecuali di Indonesia, kita sudah terbiasa dengan krisis. Jadi krisis itu biasa bagi kita. Jadi kalau ada, oh ini negara kok kacau lah, biasa. Nah ini pemerintah kok ruwet, biasa. Sudah sejak dulu gitu. Kita nggak pernah ada pemerintah yang nggak ruwet. Zaman Soekarno, zaman Soeharto, zaman Gus Dur, zaman Megawati, kapan ada pemerintah yang normal? Nggak ada. Jadi kita sudah terbiasa dengan krisis. Nah, makanya tidak lahir banyak filosof. Biasa kok. Filosof itu kan lahirnya karena luar biasa. Nah, mungkin kalau besok ada pemimpin yang beneran yang bikin negara nggak ruwet, baru lahir filosof-filosof Indonesia. Kalau di Cina kebalikannya, era pergolakan politik, perang yang tidak selesai-selesai melahirkan para filosof besar. Jumlahnya banyak, makanya disebut zaman ratusan ahli filsafat. Ada yang bilang jutaan filosof. Cuma yang paling besar ada 4 aliran. Yang pertama Mohisme, yang kedua legalisme, yang ketiga Taoisme, yang keempat Konfusianisme. Yang hari ini dominan di Tiongkok sebenarnya 3: Taoisme, Konfusianisme, dan Buddhisme. Yang hidup sampai hari ini dan dominan. Yang sangat mempengaruhi mentalitas sebenarnya Konfusianisme. Akan kita bahas minggu depan. Tapi Taoisme juga hidup. Biasanya agak dekat dengan ajaran-ajaran Buddhisme. Mohisme, Mozu juga ajaran-ajarannya kelihatannya agak gabung dengan Taoisme kalau hari ini. Legalisme agak bau Konfusianisme karena pencetusnya ahli politik dan pejabat pemerintahan. Cuma untuk Cina kita angkat 2 saja, Taoisme dan Konfusianisme. Yang Buddhisme nanti ketemu di sumbernya di India. Jadi setelah Cina, Taoisme dan Konfusianisme, kita kembali lagi ke Barat untuk melanjutkan postmodern.
Ini harus diseling-selingi biar kamu nggak terjebak barat atau terjebak timur. Karena kalau terlalu lama di timur, nanti lama-lama kamu melupakan realitas hidupmu yang nyata. Tapi terlalu lama di barat, kamu melupakan mentalitasmu. Jadi harus diselang-seling. Oke, malam ini